Dan memang secara rasional berhak. Negara Pancasila siapa saja berhak, ya. Lagi. Oke, yang jadi terkait penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode, apa tanggapan dari yang jadi sendiri? Sebenarnya Pak Jokowi itu yang jadikan Jatikusumo, bahasanya Jatikusumo, bukan orang Solo, bukan PDIP. Jatikusumo, saksinya masih hidup semua, masih hidup saksinya, ya. Karena sebenarnya waktu itu beliau itu dipilih untuk mengisi waktu sebelum orang yang terpilih datang. Beliau 1 periode itu bagus, ya, baru. Setelah periode kedua, beliau sudah mulai lingkungannya ini banyak kelihatannya, ya, banyak pengaruh. Karena apa? Karena sampai detik ini lingkungan-lingkungan ini masih banyak ex orde baru dan konglomerat bermasalah. Oleh karena itu yang diciptakan orang-orang itu apa? Di elite sana itu, ya, menciptakan huru-hara di sana supaya ada pemberontakan, di sana ada rame-rame, di sana ada tawuran, di sana, ya itu aja. Supaya rakyat sibuk, tidak pernah berpikir tentang negara itu. Oke. Apalagi? Lantas berdasarkan keyakinan Eyang Jati ini, siapa kira-kira figur, ya, yang akan memakmurkan negara Indonesia ini nantinya? Figur yang bisa memakmurkan Indonesia itu kemarin saya sudah beri ancang-ancang kepada seseorang yang berani mencalonkan RI 1. Ya, mudah-mudahan saya tidak benar juga, ya, kasihan yang sudah terlanjur menjadi. Saya tadi ke rumah, ya, panitia pemilu daftari gitu, ya, saya terima namanya warga, ya. Itu, ya. Jadi syaratnya 1 adalah orang yang cerdas bijak. Cerdas bijak. Jadi modalnya itu 5 sila. 5 sila tapi 500 tahun sebelum Masehi. Yang dilakukan Sang Buddha. Loh, apa kudu agama Buddha? Belum tentu. Wahyu itu kepada siapa saja bisa. Siapa saja, ya. Iya, agama itu kan baru saja. Benar. Sebelum ada agama, masa orang yang tidak bertuhan itu harus disiksa semua. Oh, ciptaannya, saya buat meja. Masa meja mau saya keperui sendiri? Jadi 1, orangnya sehat, cerdas, bijak, jujur, budi luhur. Pasti berbudi luhur. Jadi modalnya 5. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, karena apa? Karena Pancasila itu setiap orang di dunia itu harus berpancasila dan memang berpancasila, ya. Karena apa? Karena punya angan-angan. Loh, apa hubungannya? Punya angan-angan kayaknya punya perut. Loh kok perut hubungannya dengan angan-angan? Coba saya pikir, ya. Setiap makhluk yang punya perut, kalau lapar itu kan nimbul kenangan-angan, pengen makan, baru makan, ya toh? Angan-angan dulu, baru makan. Makan masih harus membutuhkan pikiran. Saya ke dapur, loh, kok belum masak istri saya? Oh, masih arisan, masih kulaan ini, ya. Wah, ke warung aja. Nggak cepet ke warung, buka dompet dulu. 32.000 kok pesen rawon, ya ninggal sandal. Ya. Seperti itu, ya. Setelah itu lalu tutur kata benar, artinya kalau kita ngumpul dimanfaatkan oleh Mas Hendra dan adik-adik tentang ngaji rasa ini, saya menipu opini, menipu adik-adik yang untung. Karena beban kekeliruan hidup adik-adik terserap oleh saya, sehingga sok jiwa saya itu tebel membungkus Tuhan ini, sehingga nanti roh suci ini untuk kembali suci masih kebungkus ini, itulah sukma. Jadi orang mati itu bukan kok langsung ditolkim naik surga, tumpangi salib 24 karat, selawe kilo, nyanyi-nyanyi, surga dibongi duposa, truk munggah surga. Lah kok enak? Ya enggak, deh, tetap konsekuensi logis pada waktu otak itu meminit kehidupan ini. Makanya sehari-hari enak jadi orang Jawa, apa toh? Tirakat. Ya toh, tirakat. Ngomong tirakat, makan tirakat, melaku tirakat, ya toh? Apapun bisa ditirakati. Apapun bisa tirakati, dan setiap detik lo tirakat itu, Dek.
tiap detik. Oke. Gitu. Apalagi, yuk. Oke, yang ini lanjut. Bagaimana seorang Jokowi kok bisa jadi presiden? Nah, terus tanggapan yang terkait ijazah palsu itu seperti apa? Ya. Menjadi presiden itu kalau tidak kecipratan wahyu ya tidak mungkin ya, mesti kecipratan wahyu. Siapa tahu kalau dulu tuh tetesannya siapa kita juga nggak tahu gitu ya. Dan kebetulan waktu itu sebelum pilihan beliau di Mojokerto sana 7 orang saya dipanggil Mas Indra. Mas Indra masih kalau tidak salah namanya sama dengan Ngaji Roso, Mas Indra ya. Terus itu Mas iki kok RI 1 siapa gitu. Waduh Mas, aku nggak mikir Mas, umur saya sudah waktu itu tahun 71, umur saya sudah 70 tahun. Saya mau balik berkesenian lagi, ngomong putu, sama aktif di budaya gitu. Kesel Mas mikir politik mulai dari SMA sampai tua berpolitik tidak pernah berhenti ya. SMA kelas 2 saya sudah demo membubarkan PKI waktu itu. SMA kelas 2. Sudah berani demo, seperti itu ya? Iya, karena saya sekolah di sekolahan swasta di Blitar, masuknya sore. Bapak saya karena orang desa bayar sekolahan itu nggak kuat, lalu saya sekolah yang murah lah, semua sore gitu ya. Guru-gurunya di sana itu guru non-fak sentral. Non-fak sentral itu adalah guru-guru underbow dari PKI. Terus suatu saat mau pulang sore, kebetulan saya tuh kok nginceng guru-guru rapat. Tuh, masih ada namanya ini guru-gurunya itu bunyinya begini, tugas kita sekarang adalah mengkomuniskan Indonesia. Itu guru itu. Karena apa? Karena kalau Pancasila banyak tidak senang. Buktinya apa? Ada pemberontakan DI, TI, Permesta dan lain sebagainya. Berarti kan tidak senang. Kalau komunis, daratan Cina besar, Rusia besar gitu. Nah setelah itu saya mengajak teman-teman tidak pulang rapat di tengah sawah. Ayo kita seret keluar guru-guru itu. Jadi kurang ajar demi kepentingan negara dan politik gitu. Ayo, namanya saya sebut gitu aja ya, nggak enak ya. Ayo keluar, bangsat kamu. Waduh, tawuran deh. Siswanya semua itu 155. Yang 355. Yang 165 ikut saya, yang 150 ikut guru-guru ya. Itu ruame tawuran gitu ya, tawuran gemelut. Dua tosan ngono, sing nom Mbah Iro tok nakal. Oke. Nah, setelah itu ada peristiwa 65. Peristiwa 65 akhirnya Pisan tadi itu mendirikan sekolahan sendiri di selatan kota Blitar. Namanya Semea Swadaya, mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Terus setelah ada peristiwa 65, itu bingung murid-muridnya itu, bingung sekolah di mana gitu. Oh, gurunya terlibat semua. Kembali ke sekolahan saya itu. Dan saya waktu kelas 3 itu membantu menjadi guru, ngajar kelas 2 dan kelas 1. Karena gurunya habis, guru saya tinggal 5. Tinggal 5 gara-gara tadi. Iya, gara-gara itu tinggal 5. Terus saya dipanggil kepala sekolah, Mas Jati, dalam Pak Subari namanya. Ini bagaimana ya teman-teman, banyak yang pengen kembali sekolah di sini. Mas Jati bisa nerima apa enggak loh? Ini yang mimpin kan Pak Bari bukan saya. Ya, tapi sekolah ini kan sebenarnya yang milik Mas Jati. Gini aja Pak, yang kelas 3 ke kelas 2, yang kelas 2 ke kelas 1, karena mereka itu ikut terlibat pada waktu itu. Yang kelas 1 karena tidak ikut peristiwa itu boleh masuk gitu. Akhirnya yang tidak mau ada sekolah Kediri, ada Tulungagung, macam-macam gitu. Entah gitu dek. Setelah gitu itu ya, saya itu tidak demen memusuhi orang itu. Terus kepala sekolah saya itu kelihatannya waktu itu setelah peristiwa itu lari ke Malang. Kok saya dikuliahkan ibu saya Bu Wardoyo, kakaknya Bung Karno, di Fakultas Ekonomi di Malang. Lah kegemaran saya itu kan turut pasar kula anake begitu. Ketemu
ketemu beliau, kepala sekolah saya itu, maksud saya itu saya datangi untuk mau sajak makan gitu loh. Bagaimanapun guru saya ya, bagaimana harus saya hormati lah. Yang saya benci itu kan politiknya, ya toh. Ngilang sampai sekarang, apalagi setelah saya di Malang, nggak tahu kenapa di mana. Ya mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan, kebahagiaan dengan anak keturunannya. Oke, yang kita beralih ke agak jauh sedikit ke Jepang. Nah, Kita bicara Jepang. Jepang itu memakai agama lokal yaitu Shinto ya. Tapi masyarakatnya damai, ya kan? Terus masyarakatnya juga beretika dan beda dengan Timur Tengah. Nah, bagaimana ya kok bisa seperti itu? Menurut Eyang seperti apa ini? negara-negara yang tidak percaya agama itu umumnya maju. Umumnya maju. Saya, sampean, dan hampir semua bangsa di dunia itu dijajah Jepang. Nah, mobilnya buatan Jepang semua, HP-HP buatan Jepang semua. Sampai detik ini. Iya, apalagi sekarang Cina bangkit. Waduh, umpama Cina nggak bangkit itu HP itu 7 juta ya masih dibeli aja meskipun utangan ya. Begitu Cina keluar 600, 500, 750 sudah boleh ya. Sudah itu dapat jadi HP. Karena Jepang itu sebenarnya menirukan Mojopahit ya. Makanya Mojopahit itu gambarnya adalah Surya Mandala atau matahari ya. Oleh karena itu Pangeran Hito itu dianggap keturunan Dewa Matahari. Sebenarnya bukan matahari, ya keturunan Mojopahit ini. Keturunan Mojopahit. Iya, keturunan Mojopahit. Makanya kuat sekarang. Sampai di sana itu membuat miniatur kapal Mojopahit yang dulu menjelajahi dunia. Iya, saya dengar cerita itu. Iya, ada itu gede, bagus itu. Geng.